Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman minhul hidayah wa ilaihi nihayah. Wassalatan wassalaman ala hadi masjidil hidayah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Para hadirin jemaah salat muhajirin Yesus Ibrahim Assalamualaikum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore menjelang malam hari ini. Kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki, duduk bersama bertolak ilmi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dikatakan min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tidak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiyyina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, mudah-mudahan kepada kita semua semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian pembahasan Hidayah Salihin, seperti biasa, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk para orang tua kita, juga untuk para guru-guru kita, khusus untuk sahibul kitab Syekh Abdul Somad Al-Albani. Mudah-mudahan dengan keberkahan wasilah yang kita baca, kita pun mendapatkan keberkahan ilmu yang ditulis oleh beliau dalam kitab Hidayah Salihin ini. Dan untuk para orang tua, guru-guru kita yang telah mendahului kita, senantiasa Allah tempatkan di sisi Allah yang mulia, di sisi Allah di dalam rawdatul min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين وجميع الملائكة المقربين والصلاة وجددنا وشيخنا ولمن استطعنا هاهنا بسبب شهداء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah pembahasan kita pada sekali kita sudah membahas di awal mengenai faslun fi adami ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal, yaitu pasal yang menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga tergelincir matahari. Ini ini sebagian dari awal sudah kita bahas bahwa di antara amalan maupun adab yang harus kita kerjakan agar tidak banyak waktu kita yang terbuang sia-sia, sebab kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi hidup kita ini adalah untuk ibadah. Dan yang harus kita ingat bahwa umur yang masih diberikan kepada kita detik ke detik, menit ke menit, jam ke menit, jam ke jam, dan seterusnya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa waktu hidup kita ini digunakan? Bukankah kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, tugas pokok utamanya adalah beribadah kepada Allah. Maka bandingkan oleh kita sendiri, kira-kira hidup kita ini lebih banyak digunakan untuk ibadah atau untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini membahas tentang adab kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bahkan dari sebelumnya kita sudah bahas mengenai pasal yaitu faslun adabi fi adabi dukhulil masjid ila tulu'i syamsi, dari mulai kita pagi waktu pagi subuh hendak berangkat ke masjid, bahkan sampai adab-adab yang dibahas. Kemudian yaitu sampai dengan kesempatan taklim kita malam hari ini, maka sudah dibahas pada taklim sebelumnya walaupun belum selesai. Faslun yaitu pasal yang mengenai penegasan menyatakan tentang beberapa adab yang bisa kita kerjakan dari mulai terbit matahari hingga waktu zawal. Waktu zawal itu waktu tergelincir matahari, sekira-kira yang menjelang zuhur lah, kira-kira seperti itu. Nah, maka apabila terbit matahari sekira-kira
ya satu kompak, satu belalai. Hendaklah engkau sembahyang atau engkau sholat 2 rakaat, dinamai akan dia sholat sunnah isyraq. Ini kita bahas ya. Sholat sunnah isyraq ini ada yang mengatakan penamaan sholat sunnah isyraq ini yaitu oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah atau Ibnu Jarir radhiyallahu ya. Nah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ini sudah paham kita ya. Jadi jamaah sholat sunnah isyraq ini termasuk kategori sholat sunnah nawafil. Kalau kita bicara sholat sunnah itu kan secara umum terbagi dua, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah nawafil. Kalau nawafil itu sholat sunnah terkadang dia ada waktu, punya waktu, terkadang dia tidak punya waktu tapi ada sebab. Jadi kalau nawafil itu sholat sunnah yang punya waktu atau kadang-kadang dia punya sebab, namanya nawafil. Seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu kategorinya nawafil. Termasuk duha itu nawafil. Karena duha itu ya karena dia punya waktu, sholatnya dikerjakan di waktu duha. Rawatib punya waktu, ya sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu pun nawafil. Jadi pokoknya sesuatu atau sholat sunnah yang dikerjakan, kadang dia punya waktu, kadang juga dia punya sebab, maka disebut nawafil. Nah selain daripada itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat sunnah mutlak itu kan tidak ada batasannya. Kapanpun kita melaksanakan boleh, asalkan bukan di waktu-waktu yang dimakruhkan, seperti ba'da subuh, ba'da asar, termasuk waktu imsak. Dan yang mengatakan waktu imsak, itu waktu yang sholatnya dimakruhkan kita sholat. Jadi imsak itu bukan hanya untuk puasa, tapi untuk antara malam dengan fajar dengan subuh itu dibatasi dengan imsak. Imsak itu kan artinya menahan. Sebenarnya bukan hanya menahan bagi orang-orang yang mau puasa saja, tapi menahan, usahakan agar tidak diwisol, agar tidak disambung antara sholat malam dengan sholat fajar. Maka itu akan ada jeda kan? Jika kita sholat malam, sholat tahajud maupun witir, itu usahakan agar tidak bersambung, tidak wisol dengan sholat fajar, sholat di waktu subuh, ya, sholat fajar. Jadi kalau witir, kalau dikatakan ya batasnya, katakanlah kalau sekarang mudahnya itu 10 menit sebelum subuh. Ya biasanya 10 menit sebelum subuh itu berlaku. Imsaknya itu, menahannya itu baik untuk dari orang-orang yang ingin melaksanakan puasa di pagi harinya maupun orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, witir dan lain sebagainya. Jadi jangan ngomong-ngomong. Nah itu ada waktu, jadi tidak diwisol. Nah termasuk sholat isyraq pun ini adalah sholat sunnah, salah satu kategori sholat sunnah nawafil. Ya punya sebab. Sebabnya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dan juga punya waktu. Waktunya itu karena pada saat subuh matahari mulai naik, mulai nongol. Bahasa kita yang mulai nongol. Di situ kita disunahkan ya antara subuh dan suruk, ya antara subuh dan suruk itu tidak boleh ada sholat selain sholat-sholat yang ada sebab. Kemudian ketika suruk, ketika nongol mulai matahari kelihatan, orang sudah bilang mau udah rongkok atau udah nengtet dan sebagainya, baru dari situ ada kesunahan untuk melaksanakan sholat sunnah isyraq. Adapun hadisnya sebenarnya memang riwayat Rasulullah, man shallal fajr fi jama'atin
thumma qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang sholat subuh, sholat fajar fi jama'atin dengan berjamaah, thumma qa'ada kemudian duduk, yadhkurullah, ya duduknya itu bukan duduk sembarangan, duduk untuk yadhkurullah, untuk berzikir, mengingat Allah, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan berzikir atau wirid, ya, maupun dengan berbuat sesuatu yang sifatnya zikir kepada Allah, dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, thumma shalla, kemudian sholat 2 rakaat, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka seolah-olah dia mendapatkan mengerjakan haji dan mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umroh yang sempurna. Nah, di sini jamaah Allah ada banyak pertanyaan, terutama di kalangan kaum ibu-ibu. Jadi kan hadisnya sholat isra ini yaitu syaratnya man sholal fajr ya fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu kan tidak dianjurkan juga, ya, tidak dianjurkan berjamaah kecuali ada mahramnya. Maka ibu-ibu itu sebaik-baik tempat sholat ibu-ibu di rumah. Ini jamaah Allah. Nah, bagaimana dengan demikian? Apakah ibu-ibu kehilangan pahala isra ini? Maka para ulama sepakat boleh, ya, ibu-ibu yang walaupun tidak berjamaah di masjid boleh masih bisa mendapatkan pahala sholat sunnah isra, asalkan yang memenuhi syarat yang kedua. Kalau kita lihat dari redaksi hadis tadi jamaah Allah, ini kan syarat sholat isra ini ada 2. Satu, subuhnya berjamaah. Yang keduanya, duduk setelah subuh itu tidak berbuat sesuatu yang lainnya kecuali mengingat Allah, kecuali berzikir, baca Quran dan sebagainya. Ya, itu kan syarat itu ada 2. Salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh kita duduk, tidak berbuat sesuatu yang sifatnya duniawi, semata-mata kita duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun bagi seorang ibu-ibu, seorang perempuan yang ingin melaksanakan sholat isra, tetap ada kesempatan. Hanya saja sama seperti saja syarat yang keduanya tidak boleh ditinggalkan. Andai kata seorang ibu itu memang afdalnya sholat di rumah tidak berjamaah, akan tetapi setelah dia sholat subuh, dia tidak mengerjakan pekerjaan lainnya kecuali dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan terbit matahari, maka boleh dia melaksanakan sholat sunnah isra. Pertanyaan yang kedua, boleh nggak sholat isra di rumah bagi bapak-bapak? Nah, ini jangan Allah. Bagi bapak-bapak, afdalnya memang sholat sunnah isra karena hadisnya itu jamaah Allah, sholat subuh berjamaah kemudian duduk. Tapi memang tidak ada penjelasan duduknya itu duduk di mana. Duduk di masjid, ya tentu pengertian umum para ulama mengatakan ya duduknya di masjid tempat kita sholat subuh. Tapi andai kata kita ada keperluan hajat yang sangat penting, yang penting ketika kita keluar daripada masjid ini, kemudian sampai di rumah kita duduknya itu untuk zikir, baik untuk zikirnya itu tentunya baik membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka kata para ulama itu boleh, sudah masuk syarat diperbolehkan kita melaksanakan sholat sunnah isra. Jadi gaya di sini di rumah pun boleh. Yang penting pas habis sholat subuh dia pulang ke rumah, nggak ngopi dulu kah? Kalau udah ngopi dulu kan ada, ngopi dulu nggak? Langsung dia yang ke rumah duduk melanjutkan zikir, ya, yang sudah dikerjakan. Kemudian dia apakah zikirnya itu dengan baca Quran atau sebagainya, kemudian dilaksanakan sholat isra, maka boleh seperti itu. Jadi, nah ini penting jamaah Allah, sholat isra ini termasuk salah satu sholat yang pahalanya luar biasa. Walaupun kita belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, umroh,
tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan amalan yang pahalanya menyerupai, ingat ya, menyerupai daripada pahala berhaji dan umroh yang sempurna. Ada yang kata kita tidak mampu melakukan sholat isyraq ini setiap hari, ya karena kesibukan, karena kita tidak menganggap tidak menganggap enteng ya. Mungkin bagi para jemaah yang kesibukannya apalagi pagi-pagi habis subuh masih gelap harus berangkat bekerja, ya. Ada yang kesibukan pagi-pagi subuh-subuh, wah masih zikir dulu, udah jemaah Allah, ya seperti itu dimampu ya. Ya Allah subuh masih gelap masih dia nggak bisa melaksanakan sholat isya sebenarnya minimal ya seminggu sekali. Dia bekerja pasti ada liburnya. Pekerjaan terus ya. Kalau mampu seminggu sekali ya sebulan sekali. Jadi upayakan jamaah Allah. Ibadah sholat atau ibadah yang sunnah itu, apalagi yang pahalanya ini ya dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini pahala yang luar biasa, termasuk ibadah sunnahnya itu ditekankan jamaah Allah, maka jangan kita meninggalkannya walaupun tidak bisa tiap hari, minimal seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya kalau setahun sekali mau lama ya minimal ya sebulan sekali lah, ya minimal sebulan sekali ya, atau seminggu sekali lebih bagus. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya setiap hari. Nah setelah sholat isyraq ada niatnya sama yang kita paham. Kemudian sholat yang dibaca pun Al-Ikhlas, Al-Kafirun, setelah Fatihah rakaat pertama, setelah Fatihah Al-Kafirun rakaat kedua, setelah Fatihah sholat Al-Ikhlas. Lalu kemudian setelah sholat isyraq kita membaca doa. Ada doanya jamaah Allah. Ya alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rizqni khaira hadzal yawm wa dfa' anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya kalau kita enggak hafal semuanya itu tadi lah. Allahumma nawwir qalbi, mungkin itu ada apa ya? Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini kalau dunia enggak apa-apa dah. Tapi bukan bi rahmatika ya arhamar rahimin doang ya. Artinya dari tadi Allahumma nawwir qalbi. Adapun doa selain itu kita enggak hafal juga, Ustaz. Kita belum hafal. Pokoknya di pagi hari itu, karena inti daripada doa ini kita mohon kebaikan. Jadi sebelum kita melaksanakan aktivitas di hari tersebut, di waktu pagi itu kita sudah memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kebaikan. Ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Ya, Allahumma rizqni, bahkan dikatakan Allahumma rizqni, ya Allah berikan aku rezeki. Khairu hadzal yawm, yaitu kebaikan, rezeki yang baik pada hari ini. Jadi intinya itu, kalau kita nggak hafal doanya cukup, ya Allah berikan aku rezeki atau berikan kebaikan aku di pagi hari ini. Ya, insya Allah di zaman yang Allah. Berarti ketika pagi kita berdoa demikian, karena doa tersebut seolah-olah kita memasrahkan ya segala takdir kita hanya kepada Allah. Jadi jemaah yang Allah, doanya bebas lah. Kalau nggak hafal ya. Nah kemudian di sini juga ada tambahan jamaah Allah. Selain melaksanakan sholat sunnah isyraq, ini khusus kalangan tertentu ya, karena kita ditulis oleh orang-orang terdahulu, yang dimana kesibukan aktivitas orang dulu itu mungkin berbeda dengan sekarang. Dulu kan ada PT, ada pabrik, ada orang kerja di kantor dan sebagainya. Jadi kalau mencari nafkah itu semata-mata mengandalkan kemana kaki melangkah saja gitu. Nanti ketemunya di mana? Ya. Andai kata kita terjadi demikian, dan Allah, silakan ya. Alhamdulillah, silakan mohon maaf. Kita dalam kondisi sedang tidak bekerja, bingung nih, mau cari nafkah.
Pagi-pagi mau kemana? Nah, di sini termasuk berfungsi atau di sini termasuk dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Setelah sholat sunnah istikharah, kemudian biarkan nanti setelah itu keluar dari rumah, biarkan dengan istikharah tersebut, insya Allah akan melangkahkan kaki kita menuju rizki, ya, menuju rizki. Jadi kalau kita sadar gitu kan, jadi istikharah itu bukan hanya untuk memilih, apalagi sebelum nikah pasangan aja, yang bingung nih, si kokong apa si itu maksudnya gitu ya, si ada bingung dari cara pasangan itu, bukan masalah pasangan tadi kita memilih, ya, istikharah itu. Tapi ada yang kata kita bingung, ada yang kata kita belum ada kepastian mau melangkahkan kaki kita mau kemana, itu juga termasuk di situ berlaku anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Nah, adapun jamaah Allah kaifiahnya tidak akan saya bahas, ya, karena saya yakin kalau biasa melaksanakan sholat sunnah istikharah. Nah, setelah kita melaksanakan sholat berbagai macam dari sholat sunnah yang ada di waktu suruh tadi, di waktu tulu'ul fajr tadi, ya, di tulu'ul syamsi tadi, maka di waktu terbit matahari tadi, maka setelah itu kita kerjakan hajat kita ataupun pekerjaan yang menjadi harian kita. Namun jamaah Allah tidak dilepaskan dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan, yaitu senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi jamaah Allah, kita ini dianjurkan untuk banyak berzikir, karena zikir itu ibadah yang paling mudah, dan zikir itu tidak mengenal waktu, zikir itu tidak mengenal ruang. Ya, bahkan boleh katakan zikir itu inti daripada ibadah. Nah, di antara inti ibadah yang kita kerjakan adalah agar kita zikir. Atau zikir itu dua pengertiannya. Zikir itu bisa mengingat, bisa menyebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dalam kitab Nasuhul Ibad menjelaskan al-maqam man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 perkara kata Nabi, yang apabila seseorang diberikan 4 perkara tersebut, maka berarti dia telah diberikan kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat. Apa di antara 4 perkara tersebut? Yaitu lisanul zakir, orang-orang yang lisannya selalu berzikir. Kita di kendaraan sambil zikir jamaah Allah, insyaallah. Selain tentunya kalau tidak melepaskan atau tidak melupakan doa ketika kita akan berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Adapun kita enggak hafal juga cukup bismillah. Jadi intinya jamaah Allah, kullu amrin dzibadun la yubda'u bismillah fahuwa aqwa. Jadi setiap kita berbuat sesuatu itu usahakan lapor kepada Allah. Ibaratnya bahasa kita lapor gitu. Bagaimana cara melapor kepada Allah? Minimal kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu, yaitu diawali dengan membaca bismillah. Maka bismillah inilah yang membuat ibadah-ibadah amal, yang membuat menjadikan pahala dalam setiap kegiatan-kegiatan dunia. Bekerja, makan, minum, tidur, itu kan perkara yang mudah, itu kan perkara yang mubah. Artinya mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ya, kalau yang wajib itu ibadah kepada Allah. Nah, banyak perkara-perkara perkara yang mubah yang boleh dalam agama itu bisa bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tadi bahasa kitanya ketika kita akan memulai perkara tersebut, tapi syaratnya perkara tersebut adalah perkara yang tidak dilarang oleh agama. Syaratnya itu bahasa kitanya itu kita laporan. Ya, mau makan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita lapor kepada Allah bismillah tersebut. Ya, maka dalam hadis tadi, kalau segala perbuatan sesuatu yang baik yang dibolehkan dalam syariat tidak diawali dengan membaca bismillah, maka fahuwa aqwa, dia terputus dari rahmat Allah. Tidak akan jadi ibadah, Allah tidak akan menurunkan rahmat terhadap orang tersebut.
Ini jawaban Allah. Ini sebanyak apapun atau sebanyak apa aktivitas yang kita kerjakan, ya, selama aktivitas itu tidak bertentangan dengan syariat agama, awali dengan membaca Bismillah. Maka bacaan Bismillah itulah yang akan menjadikan urusan kita, pekerjaan kita bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan duniawi, tapi juga akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban Allah. Jadi intinya itu. Jadi banyak zikir. Kita kerjakan apapun pekerjaan kita, profesi kita apapun, awali dengan keluar rumah baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini kadang-kadang sebagian kita menganggap enteng doa tersebut. Padahal kata Nabi, doa tersebut apabila dibaca oleh seseorang yang akan hendak keluar dari rumah, apalagi mencari nafkah jamaah Allah, maka mudifu, maka kata Nabi, ya itu maka orang tersebut akan diberikan petunjuk, bahkan akan dicukupi, bahkan akan dilindungi. Subhanallah. Jadi bacaan tersebut jamaah Allah jangan kita anggap enteng. Walaupun mungkin dari kecil kita tahu itu doa untuk keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Maka bagi mereka yang berbeda hendak keluar rumah kemudian membaca doa tersebut, Allah akan menjamin 3 perkara. Yang pertama, petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk pada urusannya. Ya, solusi pada setiap pekerjaan. Yang keduanya, jelas Allah akan melindungi ya kegiatannya, aktivitasnya. Yang keempatnya, jelas Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut. Jadi itu doa yang paling Allah yang sangat luar biasa, simpel kita baca, namun kadang-kadang banyak kita lupa. Ini jawaban Allah. Maka kalau sudah demikian, kita bekerja, insya Allah selain kata Nabi tadi, pekerjaan kita akan selalu mendapatkan petunjuk, solusi, ya, kemudian perlindungan, bahkan kesuksesan. Jawaban Allah juga selama bekerja tersebut, insya Allah selama dalam perjalanan kita tersebut, kita bekerja dan pekerjaan tersebut, insya Allah akan bernilai mendatangkan pahala. Kerjakan hajatmu. Demikian kemudian kau kerjakan pada tiap-tiap yang ada hajat itu terdapat jadi mengeluarkan akan dia daripada pertengahan ya pekerjaan itu. Apabila kita apabila kita mungkin tidak ada aktivitas, misalkan tidak ada aktivitas pekerjaan, yang maka manfaatkan ya waktu yang ada tersebut untuk banyak. Paling tidak di sini jawaban Allah yang paling mungkin sedikit di luar di luar nalar lah kita jawaban Allah. Jadi keterangan, kalau kita tidak ada kerjaan, kemudian mau keluar juga kita malas, kalau musim hujan misalnya mau keluar juga malas. Memang sih kalau kata Nabi, pokoknya urusan rezeki itu yang penting kita keluar rumah. Jadi jangan kita lagi susah rezeki kita di dalam rumah terus. Keluar rumah itu menjadi syarat untuk menjemput rezeki. Tapi ada yang kata tidak memungkinkan. Di sini ada selisih jamaah yang dikatakan di sini. Kalau tidak ada mungkin yang kita keluar untuk mencari rezeki, keluar rumah, maka pelajari dan juga kaji lah bahasa kita. Kaji, pelajari ilmu-ilmu yang dapat memberikan manfaat, maka insya Allah akan didatangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu keyakinan jemaah Allah. Makanya kalau kiai-kiai dulu kalau di pondok kan itu jemaah Allah. Itu jangan kemana-mana. Kalau pagi doa, habis doa, jadi surat doa, baca kitab terus. Tapi nggak pernah kita jalan aja. Tapi rezekinya jemaah Allah. Ya, kita bisa belajar. Dan maka mohon maaf ya, mungkin nanti untuk kita usia nanti kita sudah sepuh jamaah ya, usia kita sudah pensiun Pak, kita semua kita pelajaran ya. Kemudian usia kita sudah sepuh, sudah pensiun, sudah ada pekerjaan. Pokoknya kita bingung dari kerjaan tadi, setelah setiap pagi ya kita minta kepada Allah melalui istikharah agar kita ditunjukkan
ya jalan di mana rezeki kita terdapat di situ. Intinya keluar dari rumah, namun sebelum keluar rumah tersebut dengan istikharah tadi minta kepada Allah, berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim Allah. Maka tadi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut Allah akan tunjukkan dia ya, solusi, Allah akan lindungi dia, dan Allah akan anugerahkan rezeki. Ada yang kata tidak bisa keluar sama sekali, maka di sini dijelaskan yang Allah haji tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama tentu saja ilmu-ilmu yang dapat membuat kita menjadi takut kepada Allah. Ini yang khusus, tidak semuanya ilmu. Jadi ilmu pelajari ilmu-ilmu di waktu pagi itu. Andai kata kita tidak ada pekerjaan, keluarga tidak memungkinkan dan sebagainya, maka pelajari kaji, yaitu ilmu-ilmu ya yang dapat membuat kita bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja Pak? Baik kita baca buku tentang kematian, gitu, kita takut kepada Allah. Baik baca buku tentang kiamat, atau pokoknya perkara-perkara ilmu-ilmu yang membuat kita ini bertambah rasa takut kepada Allah. Maka insya Allah jamaah Allah di rumah insya Allah. Jadi jamaah yang yakin kita, karena dulu kita dulu di pondok-pondok pesantren kiai-kiai itu jamaah yang Allah nggak begitu kelihatan. Kalau pagi kalau memang ada itu terus mengkaji, tapi rezeki itu mengalir jamaah yang Allah. Tapi tadi jamaah yang ilmu yang memang pada saat itu kita dapat bertambah rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa takut tersebut kita semakin bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita sampai di sini sampai dijelaskan. Adapun yang baik kita kerjakan atau yang baik kita kaji, kita pelajari, seperti kitab-kitab yang tentang tasawuf, seperti di sini sampai disebutkan. Seperti kita Bidayatul Hidayah, ya termasuk ini Hidayatul Salikin ini, ya termasuk terjemah ataupun sarah ataupun penjelasan daripada kita Bidayatul Hidayah, atau Ihya Ulumuddin, atau di sini dikatakan Mukhtasar, atau kitab-kitab yang lainnya, Minhajul Abidin, ya, atau kitab-kitab yang lainnya. Segala ilmu tasawuf, ya, termasuk tasawuf karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu kitab yang bernama Madarijus Salikin, atau yang lainnya lah, yang kita nggak banyak begitu mengenal. Intinya jamaah Allah di pagi tersebut termasuk waktu yang paling baik, yang paling efektif kita untuk mengkaji ilmu agama, terutama yang dapat menjadikan kita lebih bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya alhamdulillah Allah kita sudah biasa di negara kita. Makanya anak-anak sekolah itu ya misalkan itu waktunya dari dulu ditetapkan di waktu pagi. Nah, waktu pagi itu waktu yang paling baik ya untuk menimba ilmu dan sebagainya. Begitu pun kita apabila tidak ada kerjaan, bingung mau kemana, bingung ya jawaban mau intinya tidak ada pekerjaan atau tidak mau keluar, tidak memungkinkan dan sebagainya, maka diantaranya bisa kita manfaatkan waktu tersebut dengan banyak mengkaji ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang akan dapat bertambah rasa takut kita, terutama nanti setelah itu juga tentu saja bertambah daripada ibadah yang kita kerjakan. Imam Ghazali mengatakan wa hadzal fadlu min al-ilmi nafi'a qad jama'nahu fi kitabihi Ihya Ulumuddin fa in kunta min ahlihi fafassilhu wa 'amal bihi thumma 'allimhu wad'u ilayhi faman 'alima dhalika thumma 'amila bihi thumma da'a ilayhi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wassalam. Ini Imam Ghazali mengatakan ya, yakni agar kita mengkaji ilmu, termasuk di antara panah ilmu tasawuf,
yang tersebut itu di dalam hidayah. Namun dalam kitab yang lainnya, yaitu setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Ya, bahwasanya telah aku himpunkan kitab tersebut dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Jika ada engkau daripada melihatnya atau ahlinya, atau maka engkau baca dapat menghasilkan oleh engkau akan dia, dan kemudian diamalkan olehmu dengan dia, kemudian maka ajarkan olehmu dengan dia, dan seru olehmu akan seorang kepadanya untuk mengaji akan dia dan mengamalkannya ia, maka barang siapa mengetahui akan yang demikian itu dan yang mengamalkan akan dia, kemudian maka mengerjakan akan dia dan memberi apa orang tersebut kepadanya, niscaya adalah orang-orang yang dinamai akan orang-orang yang sebesar-besar martabat. Orang yang diberikan itu orang yang mengerjakan, orang yang mengkaji ilmu, kemudian orang yang mengamalkan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, bahkan orang yang mengajak untuk sama-sama mengkaji ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang diangkat martabatnya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Imam Ghazali bahkan beliau mengatakan termasuk di antara setengah daripada kitab-kitab yang beliau karang itu yang memberi manfaat kepada kehidupan kita untuk dunia akhirat, itu adalah kitab Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Maka nanti kita akan bisa membedakan ya bahwa orang-orang yang biasa melaksanakan atau kewajiban kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia ada yang disebut dengan salim, ada yang disebut dengan ra'ij, dan ada yang juga yang disebut dengan ra'ijun, ada juga yang disebut dengan khasirun. Mudah-mudahan dengan kita terus memanfaatkan momentum waktu sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, maka kita tergolong orang-orang yang ra'ijun. Ya, ra'ij ada tiga gambar tingkatan. Sebentar tambah waktu ya. Jadi ketahuilah oleh kita semua hamba Allah, pada haknya agama itu tiga perkara. Jadi kita dituntut haknya agama itu tiga perkara. Yang pertama salim, yakni orang yang sejahtera ya daripada siksa, artinya orang yang selamat daripada siksa. Siapa mereka? Yaitu seseorang yang mengerjakan atau berbuat segala yang diperlukan atasnya ya, dan meninggalkan segala bentuk maksiat. Jadi memang subhanallah tingkatan kita ini ibadah ini jawab Allah, kalau kita sudah bisa melaksanakan yang wajib saja, meninggalkan maksiatnya, maka kita tergolong orang yang salim namanya. Kalau kewajiban insya Allah mungkin di bawah kita kerjakan, puasa bulan Ramadan kita kerjakan. Kadang-kadang maksiatnya ini yang kadang-kadang kita lupa, kita nggak sadar kita kerjakan. Itu yang menjadi masalah. Jadi jawaban kalau kita terhindar dari segala kemaksiatan yang patut kita kerjakan, maka orang tersebut disebut salim. Tapi ada yang lebih tinggi derajatnya dari salim, yaitu ra'ijun. Siapa mereka ra'ijun itu? Yaitu orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Di awal-awal kita ini saya bahas di alamat Nawawi Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang mendapatkan keuntungan, yaitu mereka yang berbuat yang fardu, meninggalkan maksiat, juga mengerjakan yang sunnah, maka dia disebut dengan ra'ij. Yang tidak boleh oleh kita itu yaitu orang-orang yang disebut dengan khasirun. Ya, la'allakum khasirun. Ya, na'udzubillah, jangan na'u khasirun. Jadi orang-orang yang merugi. Siapa mereka orang yang merugi? Yaitu orang-orang yang merugi adalah orang yang meninggalkan terdapat perbuatan yang fardu dan dia mengerjakan terdapat perbuatan maksiat, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan orang yang rugi itu juga ada tingkatannya lagi. Jamaah Allah, ada ruginya itu karena rugi benar-benar rugi. Dalam arti kata dia itu bukan orang salim, tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan
keutamaan nikmat-nikmat yang lain dalam surga. Kemudian juga dia itu ruginya itu karena tadi tidak mendapatkan keuntungan daripada ibadah sunnah yang dia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi khasirun, orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan minimal kita orang yang salim, syukur-syukur orang yang khawarij. Itu orang yang salim, orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kemudian juga kalau orang khawarij itu tidak hanya kewajiban yang dia kerjakan, tapi juga larangan dia tinggalkan serta ibadah sunnah-sunnah yang dia mampu dia kerjakan. Oleh karena itu jamaah Allah, sedikit banyaknya kita upayakan ibadah-ibadah yang sunnah ini kita kerjakan. Dari mulai yang mudah-mudahan dulu. Contoh kalau sholat, ya, setelah sholat qobliyah ba'diyah itu jamaah Allah usahakan, terutama qobliyah ba'diyah yang statusnya muakkad, seperti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu yang muakkadnya. Dan syukur-syukur yang semuanya yang muakkadnya kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum selesai, masih sekitar 1 halaman lagi. Jamaah Allah insyaallah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua dalam belajar kitab ini bisa bertambah amal ibadah kita dan menjadikan setiap waktu yang kita lewati dalam kehidupan di dunia ini semuanya agar mendatangkan pahala, mendatangkan menjadikan ladang amal, ladang ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.